Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Anakku sekalian yang Bapak banggakan, mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Puji syukur kita bisa bertemu kembali di semester 2 ini dalam pelajaran Al-Quran Hadis di kelas 10. Kita masuk di bab selanjutnya di semester 2. Awal bab yang pertama di semester 2 ini adalah memahami hadis, sunnah, asar, dan khabar, dimana sebelumnya pada semester 1 ini kita masih atau sudah membahas hal-hal yang terkait dengan Al-Quran. Kita masuk di semester 2 ini kita membahas tentang hadis, atau dalam singkatnya semester 1 kemarin kita membahas tentang ulumul Quran, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran, ya, dari mulai pengertiannya sampai isi pokoknya, kemudian sampai struktur Al-Quran. Nah, di semester 2 ini kita masuk ke ulumul hadis. Ya, apa sih ulumul hadis? Yaitu ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hadis Rasulullah SAW. Ya, bagaimana pengertian hadis, ada perbedaan antara sunnah, asar, dan khabar, bagaimana kualitasnya, bagaimana perawinya. Itu di semester 2 ini kita lebih membahas tentang ulumul hadis. Baik, untuk mengawali pembelajaran kita kali ini, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islam madina wa bi Muhammadin nabiyya. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik, anak-anak sekalian, ini bab 7 ya di semester 2, memahami hadis, sunnah, asar, dan khabar. Dalam bab ini kalian diharapkan bisa, yang pertama, kalian bisa menjelaskan pengertian hadis, sunnah, khabar, dan asar. Yang kedua, kalian dapat membedakan hadis, sunnah, khabar, dan asar. Dan yang ketiga, kalian bisa mengidentifikasi persamaan sunnah, khabar, dan asar. Ya, jadi untuk mengetahui perbedaan dan persamaan, tentu kita akan membahas dari pengertiannya. Kita akan bahas satu persatu, kita akan telaah satu persatu bagaimana hadis, bagaimana sunnah, bagaimana khabar, dan asar. Nah, ini hadis, sunnah, khabar, dan asar, bagaimana perbedaannya, ya, persamaannya nanti kita akan mengetahui setelah kita memahami atau mengerti, ya, daripada pengertian sunnah, hadis, khabar, dan asar. Baik, yang pertama adalah hadis, pengertian hadis. Kata hadis berasal dari bahasa Arab hadasa, yahdusu, hadasan, hadisan, ya, yang memiliki arti bercerita atau memberitahu informasi. Secara bahasa, hadis berarti bercerita atau memberitahu informasi. Sedangkan menurut terminologi, hadis diberi pengertian yang berbeda-beda oleh para ulama berdasarkan bidang keilmuannya, antara lain menurut ulama usul. Ya, ini pengertian menurut ulama usul fikih. Hadis adalah kullu ma sadara 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam ghairal qur'anil karimi min qaulin aw fi'lin aw taqririn mimma yasluhu ay yakuna dalilan li hukmin syar'iyyin. Hadis yaitu segala sesuatu yang dikeluarkan dari Nabi Muhammad SAW selain Al-Quran, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun takrir Nabi yang bersangkutan dengan hukum syara,
Jadi menurut ulama usul fikih, hadis itu adalah segala yang disandarkan kepada Nabi Muhammad ya, selain Al-Qur'an. Apa ya yang disandarkan? Perkataannya Nabi, perbuatannya Nabi, persetujuannya Nabi yang digunakan untuk menetapkan suatu hukum syara ya, yang digunakan untuk menetapkan suatu hukum syara. Kemudian menurut ulama fikih, kalau tadi ulama usul fikih, sekarang menurut ulama fikih, apa hadis? Hadis adalah kullu ma sabata 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam wa lam yakun min babil faradi walal wajibi. Segala sesuatu yang ditetapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak bersangkut paut dengan masalah-masalah fardu atau wajib. Nah, tuh. Ya. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Hadis menurut ulama hadis. Ya, jadi ulama hadis itu disebutnya muhaddisin. Ya, muhaddisin. Muhaddisin ini adalah ulama hadis. Apa sih hadis itu? Kullu ma usira 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam min qawlin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khuluqiyatin aw khalqiyatin. Ya, segala sesuatu yang diberitakan dari Nabi SAW baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, sifat-sifat maupun hal ihwal Nabi. Menurut jumhur muhaddisin, ya, ini ahli hadis, mayoritas ahli hadis disebutnya muhaddisin, sebagaimana ditulis oleh Fathur Rahman sebagai berikut: ma udhifa lin nabi sallallahu alaihi wasallam qawlan aw fi'lan aw taqriran aw nahwaha. Ya, segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam baik berupa perkataan, perbuatan, pernyataan dan yang sebagainya. Jadi hadis menurut ulama hadis, para muhaddisin, sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, qaulan, perkataan, fi'lan, perbuatan, takriran ini persetujuan atau pernyataan, au nahwaha atau sebagainya, ya, atau dan sebagainya. Artinya apa? Semua yang disandarkan kepada Nabi. Ya. Jadi hadis, pengertian hadis menurut ulama hadis atau para muhaddisin adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa perkataan, perbuatan, pernyataan dan yang sebagainya. Jadi komponen hadis itu nih ya. Jadi hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, sifat-sifat, keadaan dan himmahnya. Ya, takrir apa? Perbuatan atau keadaan sahabat yang diketahui Rasulullah dan beliau mendiamkannya atau mengisyaratkan sesuatu yang menunjukkan perkenannya atau beliau tidak menunjukkan pengingkarannya. Jadi kalau perkataan, perbuatan ya itu berasal dari Rasul sendiri, dari pribadi Rasul. Tapi kalau takrir itu adalah sesuatu yang berasal dari sahabat, tetapi Nabi setuju terhadap apa yang dilakukan oleh para sahabat. Nah, nanti di kedepannya kita akan membahas tentang macam-macam atau bagian-bagian daripada hadis. Ada hadis qauliyah, ada hadis fi'liyah, ada hadis takririyah, ya, atau sunnah. Ada sunnah qauliyah, ada sunnah fi'liyah, ada sunnah takririyah. Nanti bentuknya kita akan bahas di bab selanjutnya. Kemudian himmah. Apa sih himmah? Himmah adalah hasrat beliau, Nabi maksudnya ya, yang belum terrealisir. Contohnya hadis riwayat Ibnu Abbas ini tentang puasa 9 Muharram ya, hari Tasu'ah ya. Hari Tasu'ah ini termasuk
bagian daripada himmah. Artinya apa? Rasulullah nggak pernah mengerjakan, tapi Rasulullah sudah ada kemauan atau keinginan untuk mengerjakan, ya. Jadi kisahnya itu ketika disunahkan puasa Asyura pada tanggal 10 Muharram, ya. Kemudian setelah diketahui bahwa yang memuliakan tanggal 10 Muharram ini bukan hanya umat Islam atau bukan hanya Nabi Muhammad, tapi umat Yahudi, umat Nasrani ini, ya, itu juga memuliakan hari Asyura atau tanggal 10 Muharram. Oleh karena itu, untuk membedakan antara umat Islam dengan umat yang lain, maka mulai tahun depan Nabi Muhammad yang tadinya awalnya puasanya hanya tanggal 10, Nabi Muhammad berkeinginan, ya, untuk membedakan dengan umat yang lain, dia puasa juga di tanggal 9, ya. Dia juga puasa di tanggal 9. Namun sebelum tercapai dia puasa tanggal 9 itu, Nabi Muhammad sudah keburu meninggal, ya. Jadi nggak pernah tuh Nabi Muhammad melaksanakan puasa Tasu'a, ya, tanggal 9 Muharram, karena sudah keburu meninggal dunia, ya. Oleh karena itu, angan-angan atau cita-cita atau keinginan daripada Nabi Muhammad untuk puasa di tanggal 9 Muharram itu termasuk bagian dari hadis atau himmah, ya, atau himmah. Jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya yang kedua, definisi sunnah, ya. Definisi sunnah ini definisi sunnahnya. Definisi sunnah, ma usira 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khuluqiyatin aw siratin sawa'un kana qabla al-bi'sati aw ba'daha, ya. Segala sesuatu yang dinukilkan atau yang disandarkan dari Nabi Muhammad, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, pengajaran, sifat, kelakuan, perjalanan hidup, baik sebelum Nabi diangkat jadi Rasul atau sesudahnya. Dalam pengertian tersebut tentu ada kesamaan antara hadis dan sunnah, ya. Sama-sama bersandar kepada Nabi Muhammad, tetapi terdapat kekhususan bahwa sunnah sudah jelas segala yang bersandar dari pribadi Nabi Muhammad, baik sebelum atau sesudah diangkat menjadi Nabi, ya. Baik sebelum atau sesudah diangkat menjadi Nabi. Jadi kalau sunnah itu cakupannya lebih luas, ya. Sunnah itu disebut sunnah Nabi adalah sesuatu perkataan, perbuatan atau takrir atau sifat, ya, pokoknya yang semua berasal dari Nabi, baik sebelum diangkat menjadi Nabi maupun sesudah diangkat menjadi Nabi. Jadi Nabi itu diangkat pada usia 40 tahun, ya, pada usia 40 tahun. Nah, kalau sudah diangkat menjadi Nabi itu disebutnya hadis, ya. Kalau sudah diangkat menjadi Nabi itu disebutnya hadis. Tetapi kalau sunnah adalah sesuatu yang bersandar kepada Nabi Muhammad baik sebelum maupun sesudah. Jadi sunnah ini cakupannya lebih luas. Jadi kalau hadis itu pasti sunnah, tapi kalau sunnah itu belum tentu hadis, ya. Mudah-mudahan ini bisa dipahami, ya. Jadi kalau hadis adalah bagian dari sunnah, tetapi kalau sunnah belum tentu hadis. Kenapa? Karena sunnah ini dihitung atau disebut sebelum diangkatnya Nabi itu sudah disebut sunnah, ya, sudah disebut sunnah. Dalam arti apa? Ketika Rasul mengembala, ketika Nabi Muhammad berumah tangga, ya. Nabi Muhammad itu kan berumah tangga itu dengan Khadijah di usia 25 tahun. Beliau itu belum diangkat menjadi Nabi, ya, di usia 25 tahun. Nah, kehidupan rumah tangga beliau Nabi Muhammad dengan Khadijah itu namanya sunnah, atau cara berpakaiannya Nabi itu disebutnya sunnah, bukan hadis. Kenapa? Karena sebelum diangkat menjadi Nabi, Rasulullah sudah berpakaian, ya.
Kemudian ada lagi contohnya ketika Rasul menggembala kambing, itu disebutnya sunnah bukan hadis ya. Cara dia memperlakukan binatang ya ketika menggembala itu bagaimana, itu adalah sunnah. Ini seperti itu ya perbedaan hadis dan sunnah. Baik, untuk bagian ini atau pembelajaran kita kali ini kita membahas dua dulu, yaitu pengertian hadis dan pengertian sunnah. Insya Allah di pembelajaran berikutnya kita akan membahas tentang khobar dan asar. Ya, di sini berarti kalian harus mampu menguasai pengertian hadis, kemudian pengertian sunnah, dan perbedaan dan persamaan antara hadis dan sunnah. Oke, demikian untuk pembelajaran kita di awal semester 2 ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita akhiri dengan sama-sama baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.